Oke, sekali lagi ya. Kalau ada soal nomor 16 tentang kesetimbangan ini, pada awalnya kalian harus menuliskan reaksi dulu. A, B, C, D. Pastikan semuanya itu gas, tidak ada yang solid ataupun liquid. Jadi kesetimbangan KC ini itu harganya akan dipengaruhi oleh sebuah zat berfasa, gas, atau aqueous. Ya. Nah, selanjutnya sebanyak 5 mol A dan 3 mol B ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian diamkan. Ketika dua zat bereaksi, maka didiamkan dalam satu wadah akan bereaksi. Maka mula-mulanya 5 dan 3. Karena bereaksi, berarti ada hasil dong. Ternyata setelah terjadi reaksi, terdapat 1 mol B. Maka tulis di sini 1 pada saat timbang. Ditanya nih, ACD pada saat timbang berapa? Berarti nyari ini. Kalian cari data A, B, C, D yang lengkap. Si B kebetulan. 3 jadi 1 itu kan kurangi 2 nih. Berarti harga 2 ini bisa mencari harga reaksi yang lainnya. Tapi ingat, harus dikaitkan dengan koefisien. Kalau 2 pada saat 2 berarti 1 itu 3 berarti 3. 1 gitu ya. Kenapa dia negatif ini positif? Karena negatif dia di reaktan, dia bereaksi. Akan berkurang dong presentasinya ya, atau mol. Nah, kalau di produk itu dihasilkan, maka dia akan bertambah. Nah, kenapa ini 0? Karena awalnya nggak ada. Jadi kita nolkan. Lalu kalian jumlahkan, hasilnya adalah 4, 1, 3, 1. Jawabannya adalah 4, 3. Ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke. Yang tadi yang ini ya, kita coba cek dulu. Oh, bentar ya. Oke. Kita next aja lah ya, soal nomor 17. Ya, 17 ya. Ada senyawa aktif aspirin, asam asetil asalitilat, H9H7O4 ya. Dia punya Ka-nya. Berarti data yang kita terima di sini adalah aspirin itu merupakan asam lemah. Apa cirinya? Karena dia punya harga Ka. Ya. Lalu agar larutan punya pH 3, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asamnya itu harus sama berapa ya. Kita lihat nih. pH-nya itu sama dengan 3. Sedangkan dia asam lemah. Maka rumus H+ yang kita gunakan itu adalah akar Ka dikali dengan N. Ini konsep asam basa ya, kelas 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. pH-nya 3. Kalau pH itu kan P itu di kalkulator ada ya. pH 3. Ketika kita balikan ke H saja, maka 3 ini akan jadi pangkat negatif. Jadi dia 10 pangkat min 3. pH-nya 5, berarti kalau H+-nya itu 10 pangkat min 5 gitu ya. Jadi hubungan antara harga pH itu adalah ini. Karena P itu min log, negatif logaritma. Oke. Nah, masukkan ke sini 10 pangkat min. Di sini ada akar. Ka-nya ada nggak Pak? Ada. 3,3 kali 10 pangkat min 4 kali dengan Na. Oke. Nah, ini tidak bisa dioperasikan. Bagaimana caranya? Kalian wajib mengkuadratkan. Kenapa dikuadratkan, Pak? Supaya si akar hilang. 10 pangkat min 3 dikuadratkan berapa hasilnya? 10 pangkat min 6. 6, betul. Akar dikuadratin apa jadinya? Akarnya hilang. Hilang ya? Hilang. Nah, sekarang kita pindahkan nih. Berarti MA ini sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 3,3 kali 10 pangkat min. Oke. Berapa hasilnya? Nah, supaya kita tidak bingung, kalian boleh samakan dulu nih pangkatnya.
Kalau yang ini kita ubah menjadi pangkat 6, berarti 3,3 ini jadi berapa nih hasilnya? Kalau ini kita ingin disuruh 6. Jadi 3 ribuan atau makin jadi 0 komaan? 3 ribuan atau jadi 0 komaan? Kalau kita ubah dari 4 ke 6. 3 Oke. ribuan nggak? Nah, 3 ribuan ya. Nambah nolnya berapa? 3 atau 2? 2. Nambah 2 ya. Ya, kan coret tuh. Set, set. Tuh kan? Aduh, ika mana ya orang? Naik. Sini deh. Nah, MA ini adalah 1/330. Coba berapa hasilnya 1/330? Eh, oke. 0,003. Kak, Wah, jadi jauh ya. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Oke, ingat ya. Ini adalah asam asetil salisilat ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan. Perbandingan ya. Perbandingan itu apa berarti? Perbandingan itu dibandingkan. Perin ya. Konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asamnya. Ingat, ion ini kita buat reaksinya ya supaya nggak berubah. Berarti HC6H7O4 ketika dia dilarutkan dalam air akan membentuk sebuah ion hapus dan ion negatif ya. Nah, karena dia lemah maka dia seimbang. Oke. Nah, si ini HC6 ini dia itu apa ya? Nah, berarti dari sini ketahuan. Apa ketahuannya, Pak? Konsentrasi C6H7O4 atau disebut dengan ion salisilat atau ion aspirin gitu ya. Itu sama dengan H+. Berarti kalau gitu kita bisa bandingkan nih. Berarti konsentrasi ionnya berapa? Lihat H+. H+-nya itu 10 pangkat min 3. Oke, 10 pangkat min 3 ya. Tadi berapa hasilnya nih? 1 dibagi 30? Tadi 0,003. 0033 gitu. Betul? Ini? Betul ya? Nah, kita bandingkannya agak mewah lah sekarang ya. Supaya enggak pangkat-pangkat puluhan, ini kita ubah. 3,3 kali 10 pangkat min 3 ya. Berarti kan coret. Perbandingannya berapa? Kalau gitu, 1 berbanding 3,3. Berapa ini kalau kita hitung? 0, berapa? 0, 0,3. pas. Bapak, 0,303 di. Ya, gimana? itu harusnya yang 1/330 Ya. 0,0030. Oh, 30 ya. Oh iya, siap. Berarti ini 30 ya. Nah, berarti 1/3 berapa? 0,3. 0,33. Iya, betul ya kalau gitu ya. 3. Oke, bisa. Aduh, udah lumayan ya. Jauh banyak banget.
Bisa diikuti? Bisa. Tapi Pak masih nggak ngerti yang itu. Konsentrasi C6 sama dengan konsentrasi H+. Oh, gini. Ya, ketika kan si ini sama ini teh ruas ya. Sama-sama di ruas ke kanan kan? Koefisiennya sama atau tidak? Sama. Ini 1, ini 1. Jadi kalau si A plusnya 2, berarti ini 2 juga. A plusnya 3, ini 3 juga. Pak, kenapa kita mesti dibuat seperti ini? Karena di soal ini tidak diketahui berapa konsentrasi ion ion asetil salisilatnya. Yang ada adalah H plusnya. Maka kalau kalian tahu H plusnya, berarti itu harganya sama dengan konsentrasi ion asetil salisilat. Maka ini kita bisa bandingkan ya dengan asamnya dan hasilnya lain. Ya. Ya gitu lah ya, itu umumnya seperti itu. Itu pengkondisian. Ya. Gimana? Masih belum paham nggak malah? Udah bisa diikuti sekarang? Udah lumayan Pak. Oke ya. Next berikutnya kita masuk ke soal yang lain. Ini udah di SS belum? Sudah? Belum? Sudah, Pak. Sebentar Pak. Oh, oke, sok boleh ya. Udah Pak. Dah. Kita masuk ke soal nomor 18 ya. 18 ini kalau dibaca bla 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 ada koisis berarti dia adalah elektrokimia. Ini ada di kelas 12. Nah, di sini karena konsep yang diusulnya adalah elektrolisis. Oke. Apa itu elektrolisis? Dia itu adalah sebuah metode dalam petrokimia di mana menjadikan sebuah reaksi yang tidak spontan menjadi reaksi yang bisa berjalan ya. Contoh di sini ada FeNO3 3 kali dengan metodenya platina. PT itu platina itu sudah disebut dengan sebut lagi ya. Nah, kalau mau habis kabari ya Pak bisa lupa. Nah, ini inert ya. Artinya dia kalau ini tuh dia tidak bereaksi dengan zat. Masukin juga nggak apa-apa gitu ya. Lalu ternyata diperoleh adanya endapan besi. Oke, endapan besinya itu seberat 24,2 gram. Lalu di sini dikondisikan pada suhunya itu 0 derajat dan tekanannya itu 1 atmosfer. Pertanyaannya adalah berapa volumenya? Oke. Jawabannya bagaimana? Nah, ini agak panjang nih cara mengerjakannya ya. Kita lihat dulu di sini ya. Ada FeNO3 3 kali. Kalau dia diuraikan, maka akan terjadi sebuah reaksi penguraian membentuk Fe3+ dan NO3-. Di sini ya. Fe3+ itu disebut dengan kation. Kation ini akan berada pada katoda. Kalau NO3- itu adalah anion. Pastinya dia akan berada di anoda gitu ya. Nah, katoda itu reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Sedangkan anoda itu reaksinya oksidasi. Ya. Maka pada saat Fe3+, reaksi yang terjadi seperti ini. Fe3+ itu akan berubah menjadi Fe, di mana dia itu akan mengikat 3 buah elektron. Ini reaksinya ya. Kalau ini karena NO3- yang terjadi adalah oksidasinya bukan NO3-nya tapi air. Apa reaksinya? Ada yang tahu reaksi air? Dia teroksidasi jadi apa?
Air teroksidasi jadi apa? O2 plus H2. H2 plus H2 apa? Yang lengkap coba. Coba apa? 4H plus 4H tambah O2 plus. Oke, tambah O2 tambah elektron. 4 elektron gitu ya. Oke, ke sini bisa ya. Berarti yang kita hitung volume siapa di antara mereka yang ada gas itu hanyalah di sini. Oh, berarti kita nyari volume O2 ya. Nah, bagaimana kita mencari volume O2? Berarti kalian harus tahu mol O2 berapa. Caranya, karena diketahui gram ini adalah endapan Fe gitu ya. Fe-nya itu di sini gitu ya. Berarti kalian bisa menghitung molnya berapa. Oke, coba sok. Fe berapa jadi molnya? Kalau dia 24,2 dibagi 56. Berapa hasilnya? Wah, nggak apa-apa susah ya. 0,43 Pak. Ya. 24,2 0, ya. 0,43 gitu ya. ya Pak. Betul ya. Oke. Nah, berarti ini ada riweuh lebih gedenya enak. Walah, 0,43 mol. Nah, hubungan antara ini dengan reaksi yang di bawah itu adalah ada pada si elektronnya. Ini ada ya. Berarti kalau dia 0,43 dalam kondisi satu koefisiennya, kalau 3 berarti kali 3-nya berapa? 0,43 dikali 3 gitu ya. Jadi 29. 1,29. ya mol. Maka ini kalian nggak perlu kali 4 karena dia beda reaksi, maka molnya sama. Ini 1,29 juga. Nah, untuk elektron ini kan 4. Ini 4. Kalau dia 1 berarti bagi 4 kan ya? Nah, berarti mol O2-nya berapa? Berapa mol O2-nya? Bagi 4 dong ini ya. Berapa? 0,3225. Oke, 3225 ya. Ingat, ada T 0 derajat P1 ATM itu disebut dengan kondisi standar atau STP. Maka rumusnya adalah mol sama dengan V per V STP. Berarti kalau gitu V sama dengan mol dikali V STP kita ubah. Molnya berapa tadi? 0,3225 dikali VSTP. Ada yang ingat berapa harga VSTP? 22,4. Nah, kalau nggak tahu ada di soal ya. Soal berapa? Beliin. 7,224. 224. Mana yang mendekati? Yang 7,26. Nah, sebenarnya hasilnya 7,26, cuman tadi kan kita tidak dituliskan semua komanya ya. Jadi kami yang mendekati. Kompleksnya soalnya ya, semakin ini semakin kompleks. Gitu Olimpiade. Sabira ada Sabira? Ya, Sabira Pak. soalnya gini nggak? Oh, tadi yang kayak ginian bukan? Atau lebih mudah? Seingat aku mah ada yang kayak gini Pak, cuman nggak kekerjain semua sih. Oh ya, ya. Itu ya. Jadi lumayan. Ya. Sini ada Wulan sama Sabira nih yang kemarin. Ini pengalaman ya. Oke, silakan disensor dulu. Ya.
Udah? Udah, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, kita masuk ke soal nomor 19. Oh, 2 menit lagi ya. Oke. Ini tentang KSP, ini tentang etolisis, ini tentang KSP juga. Lebih baik sebaiknya kita diturunin dulu ya. Tapi sebelumnya di video ini ada yang kurang. Sambil menunggu 2 menit ya. Nah, katalis itu mengarah pada energi aktivasi ya. Energi aktivasi itu adanya di sini. Nah, ketika EA-nya berubah atau dia puncak gitu ya, maka yang berubah adalah ini. Oke. Itu tadi yang nggak ke video. Terus yang ini ya. Oke, ini. Ini simpelnya delta G sama dengan delta H min P delta S, masukkan harganya. Ini kita masukkannya ke julkan gitu ya. Berarti dikali 1000, berarti minus 205.000 dikurangi 298 kali 240 gitu ya. Hasilnya berapa tadi? Hasilnya kalau nggak salah. Berapa tadi? Coba sebutkan. Minus 1000 berapa? 276, Oh, 276. Berapa komanya? 52 ya. Nah, segini. ya, Oke. Pak. Nah, ini masukin ke rumus zeta G. Apa tadi teh? Min RT ln K. Ini minus 276.520 sama dengan min 8,314 dikali 298. Ln K-nya berarti ini dibagi ini berapa nih hasilnya? Kalikan kalkulatornya sama kalian. Hasilnya adalah 111,5. Ya, oke, silakan join lagi karena kita punya waktu setengah jam lagi ya buat siapan polling nanti ya. Oke, silakan di join lagi kalau udah mati.